Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kami kembali dengan topik hari ini adalah melawan lupa. Ya, melawan lupa terhadap peristiwa-peristiwa Ya. 7 tahun dan beberapa tahun yang lalu yang perlu kita waspadai hingga saat ini. Kenapa? Gitu ya. Iya. Ya, mungkin kali ini Pak Taufik Bahaudin bisa mulai dengan mengingatkan kembali peristiwa KM 50. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi kami dari UWOT ini ingin menyampaikan sebagai kontribusi kami kepada pendengar, dan mohon kalau dianggap baik dan bermanfaat untuk disebarkan, untuk kita mengingat kembali dan apa yang akan kita lakukan setelah kita mengingat kembali apa yang terjadi. Jadi yang kami mau ingatkan adalah kita mulai dengan kasus kilometer 50. Kasus kilometer 50 itu kasus yang paling konyol, memalukan, dan sangat biadab. Salah satu yang biadab. Pertanyaannya, siapa presidennya waktu itu? Jokowi. Siapa Kapolrinya waktu itu? Tito Karnavian. Ya. Nah, nggak ada tindak lanjut kilometer 50 itu. Sampai sekarang Gone to the wind. gantu. Iya, gone to the wind. Jadi hilang begitu aja. Nggak ada apa-apa gitu. Bahwa yang meninggal tuh sekian orang, disiksa, diculik, ditangkap, ya pokoknya nggak jelas aja lah. Dianggap habis begitu aja. Bahkan TKP-nya dibubarin, dihabisin segala macam. Ya. Nah, kami UWOT ini mengingatkan kembali bahwa kilometer 50 itu orang-orang yang terlibat sekarang masih ada dan masih bermain. Saya ulangi, siapa presidennya waktu itu? Yang memerintahkan, saya menuduh yang memerintahkan Jokowi. namanya Jokowi. Perintahnya apa? Membunuh Habib Rizik Syihab, Ya. HRS. Tapi nggak kena, maka orang-orang Habib yang di mobil itu dikehabisin semua. Nah, 6 orang laskar itu dinyatakan bersalah karena melawan. melawan, jadi dihabisin lah. Maka Dihabisin gitu ya. Dan kalau ceritanya kan dari ini semua ditusuk jantungnya gitu kan, hebat. Nah, pertanyaan gampang, siapa presidennya? Seorang Jokowi. Siapa Kapolrinya? Tito Karnavian. Saya mengatakan inilah gaya PKI dengan bungkus yang nggak kelihatan bukan PKI 65, tetapi karena itu saya sebut dengan PKI gaya baru. Presiden siapa? Jokowi sebagai PKI gaya baru. Tito Karnavian orang yang jadi eksekutor yang sekarang masih pegang posisi. Sekarang Mendagri Kan hebat. Jadi dia siapa? Tangan kanannya Jokowi. Nah, kemudian satu lagi tadi siapa? Pangdamnya Jenderal Baliho. Ditarik lagi, Dudung ditarik lagi jadi posisi apa? KSB ya? Nggak tahu apalah namanya. Jadi dihidup lagi nih. Jadi artinya kasus kilometer 50 itu dianggap udah lewat begitu, ada pembenaran. Ini nggak benar. Kenapa? Hanya karena yang dibunuh 6-7 orang apa itu rakyat kecil yang nggak bisa berbunyi, dianggap udah gone with the wind aja. Ini bagaimana ini? UWOT tidak bisa membenarkan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Mengedukasi, mengingatkan ke publik. UWOT dengan basis dasar prinsip konsep veritas, probitas, justisia, kita mengingatkan kembali. Kasus kilometer 50 masih belum tuntas. Nah, Jokowi ternyata masih bermain sampai sekarang. Kenapa? Orang-orangnya dia masih punya posisi. Jadi memang ada pertanyaan yang ke saya juga nanya dan saya tidak bisa jawab. Pertanyaannya itu, kok Prabowo menarik orang-orangnya Jokowi dan mendiamkan tanda tanya? Saya bilang saya nggak bisa jawab. Yang saya bisa pastikan kalau korupsi udah pasti Pak Prabowo enggak. Yang lainnya kenapa gini, saya nggak bisa jawab. Itu aja yang bisa saya katakan. Ya, itu KM 50 ya Bang? Iya. Ya, sekarang berikutnya yang kemarin 2 hari yang lalu kita demo di depan Bawaslu. Iya. Kenapa di depan Bawaslu? Karena Bawaslu adalah badan yang mengawasi ya keputusan yang dibuat oleh KPU, gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa sebetulnya itu memang ada kecurangan ya, tetapi Bawaslu seolah-olah tutup mata. tutup mata gitu. Karena itu kemarin kita
demo di depan Bawaslu itu untuk mengingatkan bahwa ini loh lembaga yang sebetulnya tutup mata terhadap adanya kecurangan. Itu. Nah, satu. Dan tidak hanya itu, ternyata 7 tahun yang lalu itu tidak hanya itu, tapi kita yang datang untuk berdemo itu diintimidasi, diancam, bahkan juga sudah terjadi pembunuhan sampai ada 10 orang meninggal dan beberapa orang luka-luka karena dikejar oleh pihak yang bersenjata gitu. Jadi ketika itu Kapolrinya adalah namanya Tito Karnavian. Dia bermain lah ya kan, nggak ditangkap, nggak diapa-apain. Saya masih ingat waktu itu, tidak ada senjata tajam, ternyata bohong. Iya. Ya, dan sekarang Tito Karnavian itu masih menjadi Mendagri. Hebat kan? Jadi kita ini sebagai rakyat itu masih perlu amat sangat waspada. Iya. Karena orang-orang yang zalim itu sekarang justru diberi kekuasaan. Oleh Jokowi lah. Oleh Pak Prabowo sekarang. Iya, Prabowo mendiamkan gitu ya. Jadi kita berusaha mengedukasi kepada masyarakat bahwa please ya waspada. Waspada sebab orang-orang zalim itu justru sekarang mendapat wewenang, mendapat jabatan untuk posisi-posisi tertentu yang udah jelas Tito Karnavian Mendagri. Kriminal lah, saya lebih pakai si kriminal ini gitu tidak diproses, tidak ditindaklanjuti tindakannya, yaitu menzalimi masyarakat sampai sekarang jalan terus dan yang mau dihilangkan begitu aja. Karena lewat kesempatan ini kami dari UI Watch Jaket Kuning yang kami bisa lakukan mengingatkan lagi pada masyarakat, mengingatkan kepada publik dan kirim pesan pada yang terlibat. Kilometer 50 belum selesai. Dan orang-orang yang terlibat, Jokowi, Tito Karnavian dan sebagainya masih di sana. Masih ada. Termasuk Jenderal Baliho yang ditarik lagi. Masih berperan. Masih ya. Gitu. Jadi itu aja lah. Jadi sebetulnya rakyat ini sebetulnya tidak berada dalam posisi yang aman gitu ya. Tidak dilindungi oleh pihak-pihak yang berkuasa gitu ya. Kalau saya nangkepnya bukan dilindungi. Hukum tidak berlaku terhadap mereka-mereka yang punya kekuatan walaupun itu nggak betul. Jadi hukum hanya dijadikan alat untuk menindas, menekan dan membenarkan tindakan yang nggak benar. Nah, kami dari UI Watch Jaket Kuning Kampus Perjuangan ini yang kami bisa lakukan karena kami punya keterbatasan usia, daya dan sebagainya, tapi kami mengingatkan publik, mengingatkan masyarakat ada peristiwa ini yang terjadi dan tidak ada tindakan sama sekali sampai sekarang masih bercokol. Jokowinya aman-aman ya kan. Dari saya baca di medsos Yakut cerita bagaimana dia nyetor ke Jokowi, Nadiem cerita, jadi diemin aja. Jokowi kan urusannya duit. Jadi itu aja lah, DPKI gaya baru ya begitu, duit sama KKN. Anaknya nggak memenuhi syarat. Si Gibran pelangap-pelongo, mata narkoboy begitu bisa jadi wapres kok. Jadi saya ada tanda-tanya besar. Si Rekap nih bagaimana cara kerjanya ya? Kok bisa membuat Pak Prabowo menggandeng dalam tanda petik Gibran yang tidak memenuhi syarat? Si Rekap nih siapa sih? Nah itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya. Iya. Jadi sekali lagi kita ini masih harap rakyat ini waspada, tetap harus waspada bahwa kezaliman di negeri ini belum selesai dan bisa terjadi di hari-hari mendatang. Kita nggak tahu triggernya nanti apa, belum jelas gitu ya artinya. Tetapi yang kita perlu waspada adalah orang-orang zalim itu ada orang-orang zalim itu berkuasa di negeri ini. Ya, kalau saya pernah ada nanya, jadi Bang, apa yang Abang harapkan? Saya bilang cuma satu, kita jadikan Jokowi satu-satunya dan yang terakhir sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng. Itu aja. Kenapa? Untuk pembelajaran generasi yang akan datang bahwa kita pernah punya presiden seperti ini yang nggak benar, yang maling, yang korupsi, yang PKI gaya baru dan dia dikerangkeng. Supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Memalukan. Kenapa? Sekarang ijazah palsu. Dia nggak pernah kuliah. Lalu saat di WA aja ngomong IPK saya juga di bawah 2. Kalau orang mana kuliah nggak ada gitu omongannya.
Jadi si siapa tuh Pratikno, mantan rektor UGM. Wah, yang dorong-dorong Jokowi lah kuliah di UGM dari mana? Kayak nggak ngerti aja. Bro Pratikno, kita sama-sama orang kampus lah. Apalagi Anda guru besar, profesor, doktor. Saya ini orang kampus tapi praktisi. Tahu lah mainan di kampus. Anda bisa mengendalikan UGM dan Prof. Ova. Silakan, Anda harus siap dan terima konsekuensi karena Anda bisa digunakan dan dipakai oleh nama Pratikno. Pratikno adalah orang yang dipakai oleh Jokowi atau dia pakai Jokowi untuk kepentingan dia sehingga bisa jalan terus. Jadi ada konsekuensi. Kita lihat nanti. Jaket kuning tidak akan tutup mata dengan kasus seperti ini. Ya, itu ya Bang ya. Ya, kita hal-hal ingatkan. yang amat sangat memprihatinkan di negeri ini. Mudah-mudahan ya hari-hari mendatang warga rakyat tidak lupa dan tetap waspada. Ya, tolong ingat ya, jaket kuning kampus perjuangan. Kita ada wadah perjuangan untuk tegaknya veritas, probitas, dan justisia. Jaket kuning wadah bersama. Kita UI tidak eksklusif. Kita wadah perjuangan. Kita akan bergerak terus sampai kasus kilometer 50 dan rentetannya diselesaikan. Orang-orang yang terlibat ditangkap mulai dari Jokowi dan kita jadikan dia satu-satunya dan yang terakhir mantan Presiden Republik ini yang dikerangkeng. Karena kejahatannya banyak benar. Duitnya main, ya kan? Terus yang PKI-nya gaya baru itu. Saya ulangin lagi lah, karena ada nanya, kok pakai Jokowi itu pakai gaya baru. Kepres nomor 8 tahun 2024 bulan Februari mengatakan isinya dalam G3065 PKI adalah korban, itu Kepresnya Jokowi. PKI korban bagaimana? Iya, PKI korban, gua ngalamin 65 saya di jalan. Kok PKI korban? Bagaimana? Cuman PKI yang belain PKI. Jadi kok Jokowi PKI gaya baru ya begitu, nggak berani tampil dengan gagah perkasa saya pun nggak berani. Jadi saya bilang Jokowi itu pakai gaya baru, KKN-nya jelas, Gibran pelanga-pelongo, Fufu-Fafa. Nggak tahu bagaimana caranya lewat cerai, kok bisa dibawa Pak Prabowo jadi wapres? Apa kriterianya? SMA aja kagak lulus. Halo MK, udah keras MK. Nggak tahu lah, ini kacau balau benar. Jadi kekacauan dan kebodohan yang terjadi sekarang adalah konsekuensi atau dampak dari hadirnya dalam tanda petik Jokowi selama 10 tahun di Republik ini. Dia sudah lengser, orang-orang yang masih bermain antara lain Tito Karnavian, Dudung diangkat lagi, saya nggak tahu. Kami kirim pesan ke Pak Prabowo. Kita UI buat dukung beliau, tapi tolong hati-hati lingkungan karena orang Jokowi masih bermain di sana. Itu aja lah. Dudungnya itu Jenderal Baliho. Orangnya Jokowi itu yang di TV kan, wah bukti mana yang dibunuh itu, wah udahlah, kita bukan jaket kuning sih nggak pinter bener tapi nggak bego-bego banget buat bisa dibohongin begitulah ya. Jadi itu aja lah, kami aktivis ini. Jadi kita harus jadi warga yang cerdas ya, dan tetap mengedukasi masyarakat, memberitahukan masyarakat, jangan sampai terbawa arus dibodohin, dibego-begoin hanya karena mereka kebetulan dalam tampuk kekuasaan. Tetap ingat bahwa di sekitar kita ada pihak-pihak yang sangat zalim. Iya, ya, artinya ya. Jokowi masih bermain ini walaupun dia sudah formal tidak itu. Kan omong aja bohong. Kalau saya sudah nggak presiden lagi, saya akan pulang ke Solo, akan ngomong apa? Saya sebagai PSI akan bantu PSI clean. Itu omongan kelas SMK itu, bikin mobil SMK gitu, ngalor ngidul kalau ngomong. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, yang ini udah. Kalau Jokowi kelasnya begitu, kualitas dia. Kenapa? Jawabnya gampang. Lalu kan dia kuliah aja nggak pernah. Dia bilang lulusan UGM. Halo Pak Pratikno, Anda orang kampus, saya pun mantan orang kampus pensiun. Mari kita bicara, Prof. Eva. Anda rektor, jangan bikin malu lah ya. Saya sih cuma S1, tapi saya praktisi. Saya punya hak cipta banyak, saya nulis buku, saya ngajar di UI. Jangan malu-maluin kampus lah ya. Jadi jangan sampai kampus dipakai-pakai. Kalau Pratikno ngerti saya, dia dapat imbalan dari Jokowi kan jadi seknek waktu itu, udahlah. Sekarang masih berperan sebagai KSP ya?
Masih, Dudung ditarik lagi di KSP. Oke, Jadi iya. udah paham lah ya. Tawaran jabatan kok murah banget. Tapi yang menyedihkan dan saya miris itu Prof. Ova Emilia. Dikendalikan oleh Pratikno, karena Pratikno yang bisa ngangkat langsung Ova. Rasa terima kasih bersyukur sebagai rektor. Ova, Anda akan dicatat, dan Anda tolong bayangkan kalau nanti anak cucu Anda ditanya publik, dia akan risih dan reseh kalau harus mengakui bahwa dia adalah anak ataupun cucu dari Anda yang pernah jadi rektor UGM. Tolong catat ya. Jadi kalau saya gampang, nggak suka kita ngomong terbuka di forum. Miris Itulah ya, Bang? PKI gaya baru. Terima kasih, itu penjelasan saya. Iya, saya rasa terima kasih banyak penjelasan dari Pak Taufik Bahaudin sudah demikian lengkap dan terinci. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan Veritas Probitas Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya.